Assalamualaikum, halo sobat pejuang skripsi. Di konten calon sarjana kali ini kita akan bahas tips dan trik menyusun bab 1 skripsi. Jadi ada yang berpikir bahwa menyusun skripsi itu gampang atau sulit. Sebenarnya menyusun skripsi itu tidak sulit dan akan menjadi lebih mudah lagi ketika kita memahami beberapa tips dan trik di dalam menyusun skripsi. Dan kali ini kita akan berfokus pada bagaimana menyusun bab 1 pada bagian skripsi yang baik dan benar. Nah, kali ini saya akan meng-share beberapa tips dan trik dalam penyusunan bab 1 skripsi. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu komponen-komponen dari apa saja yang masuk dalam lingkup bab 1. Secara umum itu ada latar belakang dan ada rumusan masalah, lalu ada tujuan penelitian, serta ada manfaat penelitian, dan terakhir biasanya ada batas penelitian. Nah, di dalam menyusun latar belakang, yang pertama adalah kita harus pahami ada beberapa pola dalam penyusunan paragraf pada latar belakang. Ada yang menggunakan pola deduktif dan ada yang menggunakan pola induktif. Yaitu deduktif adalah penjabaran yang dari permasalahan umum mengerucut menjadi permasalahan khusus. Sedangkan induktif itu penjabaran dari masalah yang khusus, diawali dari masalah khusus kemudian melebar menjadi permasalahan umum, seperti itu. Nah, pada bagian latar belakang ini ada beberapa komponen yang harus terjabarkan pada lingkup penjabaran latar belakang, seperti itu. Yang misalkan yang pertama itu adalah dalam membimbing saya biasanya mengarahkan mahasiswa pada bagian latar belakang itu melakukan penjabaran umum dari tema penelitian. Misalkan tema penelitiannya adalah tentang kinerja UMKM. Maka gambaran umumnya bisa mencakup dari perkembangan UMKM saat ini. Seperti itu. Sehingga dari gambaran umum ini nanti akan dilanjutkan pada paragraf berikutnya itu yang membahas tentang tema dari penelitiannya. Misalkan tadi temanya adalah kinerja penelitian. Berarti setelah menjabarkan gambaran umum terkait perkembangan kinerja atau perkembangan UMKM, kemudian dilanjutkan kita akan membahas tentang kinerja UMKM sebagaimana yang menjadi tema dari skripsi kita. Nah, dalam penjabaran tema penelitian ini atau variabel independen ini kita akan menjawab tentang pertama, apa definisi atau pendapat ahli atau teori yang menjabarkan tentang tema kita ini. Misalkan kalau tadi kita bahas tentang kinerja pemasaran atau kinerja UMKM, maka bisa diawali dengan penjabaran terkait pengertian dari kinerja itu apa. Terus juga menggunakan rujukan dari beberapa pendapat ahli yang menjabarkan atau mendefinisikan dari kinerja pemasaran tersebut. Nah, nanti pada kalimat akhir dari paragraf penjabaran variabel dependen atau tema penelitian ini, kita menambahkan kalimat bahwa misalkan kinerja pemasaran ini itu dapat ditingkatkan atau dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalkan nanti kita menyebutkan X1 kita serta mencantumkan sumber. Artinya sumber itu menurut hasil penelitian siapa atau menurut pendapat siapa yang mengatakan bahwa topik penelitian kita atau variabel Y kita itu dapat dipengaruhi oleh variabel X1 tadi. Misalkan kinerja pemasaran itu dapat dipengaruhi oleh kinerja atau kompetensi dari salesperson misalkan. Kompetensi dari salesperson. Nah, maka variabel salesperson ini itu harus dicantumkan juga sumber yang menyatakan bahwa memang kompetensi salesperson itu dapat
mempengaruhi kinerja pemasaran UMKM, seperti itu. Terus misalkan lagi, terus koma, terus dilanjutkan dengan menyebutkan variabel X2 kita, misalkan kemampuan digital marketing itu juga. Nah, nanti pendapatnya menurut siapa, seperti itu. Nah, sehingga nanti akan runtut. Jadi dari gambaran umum tadi terus mengerucut ke paragraf berikutnya membahas tentang tema atau variabel dependen kita atau tema penelitian kita. Terus setelah itu nanti akan mengerucut ke variabel X kita. Variabel X kita misalkan tadi variabel X-nya adalah kompetensi salesperson dan kemampuan digital marketing. Nah, karena pada kalimat akhir di paragraf penjabaran tentang kinerja UMKM itu menyebutkan dua variabel itu, maka pada paragraf berikutnya kita sudah bisa langsung menjabarkan tentang kompetensi salesperson dengan menjabarkan pengertiannya atau definisinya, terus menjabarkan tentang pendapat ahli yang memang menjadi rujukan kita, dan mencantumkan penjabaran terkait bagaimana variabel X ini atau variabel independen ini, yaitu kompetensi salesperson, itu memiliki keterkaitan dengan variabel dependen kita. Nah, kita harus menjabarkan itu di paragraf seperti itu. Setelah itu, setelah menjabarkan tentang keterkaitan kedua variabel tersebut, selanjutnya kita akan memberikan penguat dari hasil penelitian terdahulu yang menggunakan variabel yang sama yang kita gunakan, yaitu tadi variabel kompetensi salesperson dan terhadap kinerja pemasaran UMKM misalkan, seperti itu. Nah, artinya ini bisa terjebakkan 1 atau sampai lebih dari 2 sampai 3 paragraf ya, penjabaran terkait variabel independen tadi. Setelah kita tuntas menjabarkan tentang kinerja kompetensi salesperson, maka kita beralih menjabarkan variabel kedua kita, yaitu tadi apa? Kemampuan digital marketing. Dan penjabarannya sama, di awal dari pengertian, pendapat ahli, teori kalau memang ada teori yang mendukung untuk penguatan penjabaran kita. Lalu keterkaitan variabel kemampuan digital marketing, keterkaitannya dengan variabel independen kita jabarkan, dan kemudian di akhir kita tutup dengan hasil penelitian terdahulu yang meneliti tentang keterkaitan antara pengaruh kemampuan digital marketing terhadap kinerja pemasaran UMKM, seperti itu. Nah, artinya kalau kita runtut dari awal, berarti kita akan menjabarkan tentang gambaran umum. Ini bisa 1 sampai 2 paragraf. Setelah tuntas penjabaran gambaran umum, kita lanjutkan menjabar tentang tema penelitian kita atau dikenal dengan variabel dependennya atau variabel Y-nya. Nah, nanti setelah itu masuk ke paragraf berikutnya menjabarkan variabel X1-nya dan variabel X2. Nah, jika ini sudah selesai, maka tahap berikutnya adalah penjabaran tentang objek penelitian. Jadi skripsi kita ini akan meneliti atau pada objek apa, seperti itu. Misalkan, penelitian ini dilakukan pada UMKM di sektor industri minuman misalkan. Jadi kita akan menjadikan UMKM sektor industri minuman sebagai objek penelitian kita. Nah, pada penjabaran objek ini kita akan menjabarkan terkait alasan kenapa kita meneliti pada objek ini, dan salah satu penjabaran yang bisa menjawab permasalahan itu adalah kita menemukan fenomena masalah pada objek. Jadi misalkan gini, penelitian ini dilakukan pada UMKM di sektor industri minuman. Alasan pemilihan objek karena peneliti dalam proses observasi awal menemukan permasalahan terkait kinerja pemasaran UMKM di sektor industri minuman.
salah satu permasalahan kinerja pemasarannya adalah misalkan ya kita harus mencari menjabarkan kinerja pemasaran yang baik itu apa dan itu tidak terpenuhi atau tidak terjadi pada sektor minuman. Nah, setelah menjabarkan fenomena masalah yang ada pada UMKM tersebut, kemudian kita menyusun kalimat akhir untuk paragraf tersebut adalah bahwa penurunan kinerja UMKM, kinerja pemasaran UMKM di sektor minuman diduga disebabkan oleh lemahnya kompetensi salesperson atau rendahnya kemampuan pelaku usaha sektor pelaku UMKM di sektor industri minuman terkait dengan digital marketing, seperti itu. Jadi sehingga nanti pada bagian bab 1 khususnya di latar belakang, maka nanti akan minimal ada 2 gap yang terjabarkan. Seperti itu. Tadi saya lupa tadi awal bahwa ketika kita menjabarkan tentang hasil temuan penelitian terdahulu, itu sebaiknya mencantumkan 2 hasil penelitian yang hasilnya berbeda, seperti itu. Nah, 2 hasil penelitian yang berbeda itu akan menjadi dasar dari riset gap yang mendasari penelitian kita. Selain riset gap, nanti ada namanya fenomena gap, seperti itu. Nah, itu yang juga akan terjabarkan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada pada objek penelitian kita. Sehingga pada bagian akhir nanti kemudian kita akan menjabarkan bahwa untuk menutup paragraf penutup dari penyusunan latar belakang adalah berdasarkan penjabaran fenomena gap dan riset gap, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait misalkan pengaruh kompetensi salesperson dan kemampuan digital marketing terhadap kinerja pemasaran UMKM di sektor industri minuman di wilayah Ponorogo, seperti itu. Nah, sehingga akhirnya untuk penjabaran latar belakang itu sudah beres, seperti itu. Nah, setelah latar belakang, kemudian kita akan menjabarkan tentang rumusan masalah penelitian. Nah, rumusan masalah penelitian ini juga harus terjabarkan dengan jelas dan tegas, sehingga konteks permasalahan yang akan diteliti itu terjabarkan secara detail. Dari penjabaran latar belakang tadi, maka masalah yang yang menjadi dasar dari penelitian ini ada 2, yaitu yang pertama adalah apakah kompetensi salesperson itu memiliki atau berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemasaran UMKM. Yang kedua, apakah kemampuan digital marketing berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja pemasaran UMKM di sektor industri minuman. Dan yang ketiga ini ada 2 pendapat, ada yang mengatakan boleh tidak dicantumkan, tapi ada juga yang mengatakan wajib untuk dicantumkan, yaitu terkait dengan rumusan masalah untuk faktor untuk secara simultannya, yaitu apakah kompetensi salesperson dan kemampuan digital marketing secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemasaran UMKM di sektor industri minuman, seperti itu. Jadi penjabaran rumusan masalah kurang lebih seperti itu. Dan yang berikutnya adalah menjabarkan tentang tujuan dari penelitian ini. Secara garis besarnya, tujuan itu memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian skripsi kalian. Jadi karena misalkan tadi kita rumusan masalahnya ada 3, ya, anggap ada 2 ya, ada 2, yaitu yang pertama apakah
kompetensi salesperson berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemasaran UMKM di sektor industri minuman. Yang kedua, apakah kemampuan digital marketing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemasaran UMKM di sektor industri minuman, seperti itu. Nah, berarti yang menjadi tujuan adalah untuk pertama, tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi salesperson terhadap kinerja pemasaran UMKM. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis kemampuan digital marketing terhadap kinerja pemasaran UMKM di sektor minuman. Nah, seperti itu untuk penyusunan dari tujuan penelitian. Yang keempat, setelah latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, yang keempat adalah kita membahas tentang manfaat dari penelitian skripsi ini. Nah, secara umum ada dua manfaat dari penelitian skripsi. Pertama, manfaat secara teoritis, dan yang kedua adalah manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis contohnya adalah bahwa hasil penelitian skripsi ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya. Terus yang kedua, hasil penelitian ini dapat berkontribusi di dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan kinerja pemasaran, terus kompetensi salesperson, dan kemampuan digital marketing. Nah, itu tadi contoh dari manfaat teoritis. Sedangkan manfaat praktis itu ada 3 yang menerima manfaat praktisnya. Yang pertama adalah peneliti, yaitu jadi yang dimana hasil penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti terkait kinerja pemasaran. Seperti itu. Sederhananya, tapi bisa dijabarkan lagi lebih detail. Terus yang kedua itu adalah perusahaan atau objek yang menjadi objek penelitian kita. Jadi misalkan hasil penelitian ini harapannya dapat menjadi rujukan di dalam pengambilan keputusan bagi UMKM untuk dapat meningkatkan kinerja pemasarannya, seperti itu, khususnya melalui peningkatan kompetensi salesperson dan peningkatan kemampuan digital marketing. Yang ketiga adalah penelitian yang akan datang, di mana hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan di dalam pengembangan penelitian yang akan datang. Artinya apa yang menjadi temuan, bahkan apa yang menjadi kelemahan dari skripsi hasil penelitian ini, itu dapat menjadi peluang bagi dilaksanakannya penelitian-penelitian di masa mendatang. Nah, kurang lebih seperti itu untuk dari penyusunan bab 1. Insya Allah setelah menonton video ini, harapannya rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan pejuang skripsi bisa menyusun bab 1 dengan hanya 1 jam ya. Jika ada yang belum dipahami dan ingin ditanyakan, silakan komentar di bawah, dan jangan lupa dukung terus konten kami dengan cara subscribe, like, dan share video ini agar dapat bermanfaat bagi umum. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.